Yo 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 yo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi di channel Habibi Yusuf TV. Ya, terima kasih ya sudah mampir lagi di channel ini. Channel dengan subscriber yang sedikit. Nggak apa-apa, sedikit bukanlah penghalang kita untuk bisa berbagi informasi, berbagi kebaikan. Oke, segmen kali ini sebagaimana judul video di atas atau judul video di YouTube ini, yakni kita akan membahas tentang Palestina. Memang saya mengambil judul yang sedang marak saat ini, yaitu apakah Google menghapus Palestina di Google Map? Apakah Google Map tidak menampilkan Palestina dan sengaja dihapus oleh Google gitu ya? Jawaban simpel dan singkatnya ya, bahwasanya dari awal gitu ya, dari awal Google Map ada, di mana Google salah satu perusahaan yang basis kantor utamanya ada di California di Amerika, dan Amerika salah satu negara sekutu Israel yang mendukung Israel, dan Israel ini adalah negara atau kelompok gitu ya, negara yang berseteru dengan Palestina itu sendiri terkait dengan perebutan negara yang lebih diakui gitu. Jadi ya memang dari awal itu tidak ada kata Palestina di Google Map, bahkan di Apple Map juga. Cuman itu jawaban yang simpelnya, dan saya ingin membahas lebih dalam tentang Palestina gitu ya. Walaupun nanti akan ditunjukkan, kita akan searching di Google Map apa benar gitu ya, kita buktikan gitu ya, apa benar kita buktikan tidak ada Palestina di Google Map gitu. Walaupun isu ini dari tahun 2016 memang sudah booming juga di Indonesia gitu, dan sudah terjawab juga memang dari awal. Google Map ini tidak menulis kata atau nama Palestina di dalamnya gitu ya. Alasannya apa? Nah, nanti kita bahas juga itu. Cuman Palestina ini kan bagian dari negeri Sam. Negeri Sam terpecah menjadi negara-negara, sebut saja Yordania, sebut saja Suriah, dan juga Lebanon dan Palestina gitu. Sam ini suatu negeri yang sudah dikenal oleh bangsa Arab gitu ya. Bahkan di video sebelumnya, video saya di kompetensi pedagogik bagian ketiga, itu Rasulullah mendagangkan dagangan dari Khadijah yang kerap menjadi istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha, itu ke negeri Sam gitu ya. Bahkan Damaskus yang notabene di Sam, tepatnya di Suriah, itu menjadi ibu kota atau kota administrasi pada kekuasaan Bani Umayyah gitu ya. Walaupun pada Bani Abbasiyah itu dipindah, bukan lagi di Damaskus, tetapi di Baghdad gitu. Jadi sudah jelas ya, di Umayyah saja Sam, Damaskus yang sekarang notabene ada di Suriah, itu menjadi ibu kota Bani Umayyah gitu. Jadi kita bisa menggambarkan sejarah Syam buat negara-negara Arab, buat Islam itu sendiri gitu kan. Nah, itu harus kita garis bawahi gitu ya. Bagian dari Syam, Palestina. Nah, Palestina yang memiliki jumlah penduduk 5 juta sekian gitu ya, memang bukan angka yang banyak, bahkan di itu angka tahun 2020 ya, dibanding dengan Jakarta itu sendiri itu setengah dari
dari penduduk Jakarta yang 10 jutaan sekian gitu ya. Jadi jumlah penduduk Palestina memang tidak banyak secara kuantitatif gitu ya. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan, wah Pak, berarti Israel lebih banyak Pak gitu ya. Israel kan memang lebih banyak, 8 juta 800-an gitu ya jumlah penduduk. Berarti yang penduduk aslinya orang Israel bukan begitu gitu ya. Bukan begitu gitu. Kita sama-sama tahu kan jumlah penduduk tidak mencerminkan itu semua. Dan bisa dijawab juga gitu ya. Kenapa gitu? Dari tahun 1917 gitu ya, waktu ada deklarasi Balfour gitu ya, Inggris ya. Inggris ini kan negara yang menjajah Palestina 1917, itu sudah kita ketahui bersama jumlah orang Yahudi itu sangat sedikit gitu ya di Palestina gitu ya, minoritas lah istilahnya. Walaupun sebenarnya kita membahas mayoritas minoritas ini bukan dalam arti yang besar atau yang kecil ya, tetapi untuk membuktikan gimana Palestina memang menurut perspektif saya sebagai orang yang beragama Islam adalah penduduk aslinya Palestina. Walaupun Yerusalem kita sama-sama ketahui adalah kota suci untuk 3 agama samawi, Nasrani, Yahudi dan Islam gitu ya. Nah, kita kembali lagi pembahasan tadi jumlah penduduk Israel kenapa saat ini tahun 2020 jauh lebih banyak. Penjelasannya selain tadi sudah disampaikan di awal tahun 1917, bukti nyata kita adalah Islam adalah Arab di situ, Palestina lebih mayoritas gitu ya. Dan juga kita mengenal ada yang namanya Jerman gitu ya. Jerman dengan Jerman Nazinya gitu ya, perang dunia gitu ya, pada masa perang dunia itu melakukan Genesius gitu ya. Itu adalah pembantaian orang-orang, pembantaian beberapa kelompok gitu ya. Kita mengenal yang istilah pembantaian oleh Hitler ini, Hitler Nazi Jerman ini adalah sebutannya Holocaust ya, Holocaust gitu ya. Holocaust ini membantai orang-orang Yahudi sampai 2/3-nya gitu ya, yang dibunuh oleh Nazi. Kita tahu bagaimana Nazi itu dari jumlah seluruh orang Yahudi 9 juta yang terbunuh oleh Nazi ini sampai 6 juta gitu ya. Jadi 2/3-nya mati. Walaupun kita bisa mengatakan, beberapa sumber mengatakan Holocaust ini bukan hanya Nazi membunuh Yahudi saja, tetapi beberapa kelompok juga dibunuh, makanya angkanya sampai 11 juta 17 juta orang yang dibunuh oleh Hitler gitu ya. Nah, jumlah yang selamat ya, yang selamat dari pembunuhan Hitler ini 3 juta ini kan harus mencari negara, harus mencari tempat gitu ya untuk dia lebih aman dan sebagainya. Nah, mereka ini pada melarikan diri, salah satunya pergilah ke Israel gitu ya. Jadi jumlah Israel semakin banyak orang Yahudi gitu, karena orang-orang Yahudi yang di beberapa tempat gitu ya oleh Israel itu dibantai gitu ya. Dan bahkan orang Israel ini welcome sekali dengan dia melakukan sebuah hukum pengembalian ya. Dia bikin undang-undang hukum pengembalian pada 1950 gitu ya. Hukum pengembalian 5 Juli 1950 menyampaikan Israel ini adalah negara rumah untuk semua orang Yahudi gitu. Jadi kan pada berbondong-bondong tuh ya. Wah, tahun 1950, tahun sebelumnya Holocaust itu pada datang juga berbondong-bondong ke Israel, jadi menampung orang-orang Yahudi gitu ya. Setelah itu bahkan kitab
hukum pengembalian yang dibuat oleh Israel supaya orang-orang Yahudi dari berbagai negara itu datang ke Israel ya, atau bermukim atau tinggal di Israel, itu dia tahun 1970 melakukan amandemen gitu ya. Jadi yang berhak untuk tinggal di Israel tuh bukan hanya orang-orang Yahudi asli Yahudi, tetapi Yahudi yang keturunan yang baru nikah sama orang Yahudi, maka datanglah ke Israel. Maka jumlah Israel tuh semakin banyak gitu kan. Nah ya, itu secara singkat saja membahas tentang kenapa jumlah penduduk Israel sangat banyak saat ini dibanding Palestina itu sendiri. Adanya eksodus yang tadi saya sampaikan gitu, dan memang sengaja by design eksodus itu. Oke, nah kita ingin membahas memang ini kan, bahwasanya Palestina ini memang unik dalam artian di dalamnya ada Yerusalem, dan Yerusalem ini kota suci bagi 3 agama samawi, Islam, Yahudi, dan Nasrani gitu. Perlu saya garis bawahi, Islam sebagai agama secara entitas ya terhadap agama-agama entitas agama lainnya, Islam tidak ada persoalan ya. Ini kan bisa dibuktikan gitu ya. Persoalannya itu kan pada Zionis gitu ya, bukan kepada Yahudi, kepada Nasrani gitu ya, tapi kepada Zionisnya. Kita harus membedakan gitu ya, karena Zionis ini adalah sekelompok dari Yahudi yang berpolitik gitu ya. Berpolitiknya ingin mencaplok tanah ini seluruhnya sebanyak-banyaknya untuk orang-orang Israel. Nah, ini yang jadi masalah, Zionisnya bukan Yahudi. Islam terhadap Yahudi, terhadap Nasrani itu tidak ada masalah kepada secara entitas, secara agama gitu kan. Kan perlu kita ketahui bersama gitu ya, dari awal Sam ini ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu tidak semena-mena. Coba bayangkan, orang kalau menguasai negara, menguasai wilayah itu kan biasanya semena-mena. Umar bin Khattab tidak melakukan itu. Pada saat itu Umar bin Khattab mau sholat dan sama uskupnya, oh ya silakan ini bisa sholat di gereja gitu kan. Oh kan merasa seperti itu, uskupnya itu merasa harus memberikan ke orang yang menaklukkan gitu ya. Tetapi Umar tidak melakukan sholat di dalam gereja, karena dia kalau sholat di dalam gereja maka akan ada pemikir, oh semua gereja, semua tempat-tempat ibadah agama lain sudah dikuasai Islam, gereja udah dijadikan masjid semuanya, Islam tidak toleran dan sebagainya. Tetapi tidak gitu ya, tidak gitu. Bahkan sampai sekarang gereja itu masih jadi gereja. Coba namanya gereja Al-Qiyamah gitu ya. Coba bayangkan kalau semena-mena diganti semua gereja itu. Ini kan pembuktian gereja Al-Qiyamah itu masih ada di dekat kawasan Masjidil Al-Aqsa gitu ya. Jadi memang ini bukti nyata Islam ini tidak ada permasalahan secara entitas terhadap Nasrani gitu ya, Yahudi juga, tetapi terhadap Zionisnya gitu ya, orang-orang Yahudi yang memang ya mohon maaf harus disampaikan, saya secara subjektif harus menyampaikan sangat kejam gitu ya. Nah ini kembali ke persoalan tadi gitu ya. Oh kok bisa nggak ada gitu. Waktu kita kecil ya ada negara dengan bendera hitam, atasnya hitam putih hijau ya, terus sisi kanannya itu ada berbentuk segitiga warna merah, ya ini Palestina. Saya harus menyatakan Palestina ya. Walaupun nanti kita diskusikan ya, ini sebagai negara, otoritas negara atau apapun bahasanya gitu ya.
perjuangan Palestina, nanti kita akan membicarakan Fatahnya Hamas gitu kan. Dan bagaimana Indonesia membantu di jalur Gaza dengan rumah sakitnya gitu ya. Nah, tadi saya ingin sedikit mengangkat bahwasanya negara ini Palestina yang tadi saya sebutkan warna benderanya, kalau kita buka di buku-buku waktu kita SD, ada Palestina namanya, negaranya, benderanya di peta-peta waktu kita sekolah gitu ya, di global gitu, di peta dunia itu tertulis Palestina gitu ya. Tetapi untuk di Google Map, dari awal Google Map menciptakan Google Map itu sudah tidak ada yang namanya kata Palestina. Negara Palestina itu tidak tercantum di Google Map gitu. Nah, sedikit yang perlu saya sampaikan gitu ya. Jadi dalam ilmu itu, dalam seorang akademisi itu ada yang namanya ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai gitu. Ilmu bebas nilai adalah orang-orang ya, ketika dia menciptakan ilmunya menjadi teknologi menjadi perusahaan ya, dia bebas nilai. Jadi dia melakukan pemanfaatan ilmu, metodologinya ada untuk kepentingan ilmu itu sendiri gitu. Tapi kalau yang terikat nilai gitu ya, misalnya orang-orang, mohon maaf di Google ini misalnya kebanyakan orang-orang Zionis juga gitu ya. Misalnya ada orang-orang misalnya ya, ada orang-orang yang mendukung Israel gitu ya, maka dia menggunakan perusahaannya, bisa jadi dia akan gunakan perusahaannya untuk mendukung ya Israel itu sendiri gitu ya. Dan itu hal yang biasa gitu. Jadi ada ilmu-ilmu yang bebas nilai dan ilmu-ilmu yang tidak bebas nilai. Jangan-jangan orang-orang di Google ini terikat nilai gitu, nilai-nilai terhadap negaranya gitu ya, negaranya yang mendukung Israel gitu. Jadi ya dibuat seperti itu, tidak ada lawan dari Israelnya, Palestinanya di Google Map, di perusahaan dia. Dan itu hal yang bisa sangat mungkin terjadi, dan memang itu terjadi gitu. Jadi kita langsung saja nih ya, kita akan cek gitu ya, bukan cek toko sebelah gitu. Kita langsung cek ke Google Map gitu ya, kita lihat apakah ada Palestina. Cekidot ya, kita sudah ke Google Map, kita akan uji coba langsung apakah benar tidak ada Palestina, tidak ada negara Palestina, tidak ada kata Palestina di Google Map. Dan sahabat-sahabat juga bisa cek di HP-nya, di Android-nya, bahkan di Apple Map juga. Jawabannya apa? Di awal sudah dikasih tahu, tapi di sini adalah pembuktian. Kita coba negara yang lain dulu ya, supaya mengetes aplikasi ini berjalan tidak dengan baik gitu ya. Saudi Arabia. Ya kan, diarahkan di mana Arab Saudi gitu ya. Bahkan kebalik ya, saya bilang Saudi Arabia, ya tetap diarahkan ke Arab Saudi gitu ya. Indonesia. Diarahkan Indonesia ya kan. Kita coba nih, sekarang kita akan coba ke Palestina. Ini kan Indonesia kita nyebut, ada Indonesia, Palestina. Kita diarahkan ke tempat Palestina, tetapi tidak ada kata Palestina. Tadi Arab Saudi ada tulisan Saudi Arabia, di Indonesia ada tulisan Indonesia, di sini tidak ada tulisan Palestina. Jadi memang terbukti tidak ada Palestina di Google Map gitu ya. Di Apple Map juga tidak ada gitu ya. Dan bagi saya, Indonesia dan umat Islam harusnya ada gitu ya.
karena kami mengakui kemerdekaan Palestina ya 15 November 1988 ya. Palestina sudah mendeklarasikan kemerdekaannya. Cuma nanti kita bahas lebih dalam tentang itu ya. Nah, cuman kita lihat di sini tidak ada, saya bisa mendekati ya ke teman-teman, nggak ada kata Palestina. Nah, Palestina ini tidak diakui oleh Google karena buat Google Palestina masih dalam tahapan kesengketaan tanah dan sebagainya gitu ya. Walaupun secara PBB itu sendiri tahun 2012 129 anggota PBB ya 66% sekian dari 190 sekian anggota PBB itu sudah mengakui loh kemerdekaan Palestina, tetapi entah kenapa ini ya. Nah, ini ya garis yang putus-putus ini ya, Google mencoba memberikan penjelasan yang putus-putus ini yang sebenarnya Palestina gitu ya, bukan mereka ngasih tahu sebenarnya Palestina. Yang putus-putus ini masih dalam masalah perseteruan secara konstitusi dan sebagainya. Jadi ada dua ya sahabat-sahabat semua, wilayah Palestina di sini sesungguhnya ada dua, yang titik-titik ini bagian Yerusalem ke sini ya, nih yang putus-putus yang agak besar biasanya disebut dengan tepi barat. Tepi barat yang agak besar ini tepi baratnya ya. Nah, tepi barat ini nanti kita akan cerita ya gimana Al-Fatah ini benar-benar megang tepi barat gitu ya. Dan yang benar-benar berjuang satu lagi di bagian Palestina oleh Hamas itu bagian Gaza. Gaza ini yang benar-benar ini Gaza ya, ini Palestina. Gaza, perbatasan Rafah ya. Ini Jalur Gaza, ini Palestina. Di sini Laut Mediterania ya, atau Laut Tengah. Ini perbatasan Laut Tengah. Oke, ini sudah jelas. Tidak ada jawabannya. Dan sekali lagi saya sampaikan dari awal Google Map membuat peta dunia memang tidak menuliskan kata Palestina gitu ya. Dulu pernah booming juga tahun 2016. Dan jawaban Google Map sama gitu ya. Yakni mereka merasa ya itu tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya. Palestina ini harus melalui beberapa tahapan lagi untuk bisa diakui sebagai negara bagi Google Map ya. Bagi kita jelas Palestina adalah negara yang merdeka gitu. Oke. Kita bahas lagi tentang Palestina ya. Ya, baru saja kita lihat secara langsung, kita buktikan bersama-sama bahwasanya benar tidak ada Palestina, tidak ada negara Palestina, tidak ada diksi kata Palestina di Google Map. Kalau sahabat-sahabat mencarinya juga di Apple Map juga tidak ditemukan. Ya, harus disampaikan tidak adanya bukan Google menghapus gitu ya. Teman dari awal Google membuat Google Map dan ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Google memang tidak memasukkan negara Palestina. Nah, ini kan aneh dan keanehan kan, kita sebagai orang Indonesia, orang Islam, wah tidak menerima itu gitu ya. Tetapi perjuangan kemerdekaan Palestina bukan memperjuangkan ada di Google Map gitu ya. Dan kita tahu sendiri ini ada subjektivitas ya dari Google Map, mungkin saja gitu ya, karena Google yang basisnya di California di Amerika itu orang yang atau negara yang mendukung Israel, seteru abadinya Palestina gitu ya. Jadi ya bisa jadi secara by design gitu ya, walaupun mereka berargumentatif juga bahwasanya
belum diakui gitu ya secara de facto menurut mereka gitu ya. Oke, ini kita akan membahas tuntas gitu ya, bagaimana Palestina dan Israel bisa berseteru gitu ya. Tadi kita sudah melihat jumlah negara Palestina di peta gitu ya, dibagi dua, ada tepi barat gitu ya, ada bagian Gaza gitu ya, luasnya sekitar 6.620-an kilometer persegi, dan sebenarnya itu jauh lebih luas gitu ya. Palestina nggak sesempit itu gitu ya. Palestina jauh lebih luas negaranya, bahkan tahun 47 aja itu jauh lebih luas sebenarnya gitu. Nanti kita akan cerita. Tapi sebelum ke 1947, kita ke 1917 dulu. 1917 ada yang namanya perjanjian Balfour. Balfour itu memang nama orang Inggris ya. Di situ dimana Inggris ini kan lagi masanya Perang Dunia Pertama, lagi pada menjajah-jajah gitu ya. Belanda menjajah kita, Indonesia gitu ya, dan Mesir dijajah juga oleh Prancis, dan Palestina dijajah oleh Inggris ya. Dan dijajahnya itu kan aneh, karena pada tahun 1917 Inggris menyampaikan ya, dalam saat mau menjajah atau dalam penjajahannya, nanti setelah selesai kita cabut dari Palestina gitu ya, bahasa gaulnya saya akan cabut dari Palestina setelah menikmati jajahan ini, maka negara kawasan ini akan menjadi negara Israel. Parah Inggris kan, parah sekali. Apalagi Israel itu ya, tadi di awal sudah saya sampaikan ya, penduduk yang sangat minim dan sebagainya, dan negara Arab ini miliknya negara Arab gitu kan, Palestina gitu. Cuman ya sejarah mengatakan seperti itu. Inggris berpihak tahun 1917. Akhirnya setelah menjajah terus menjajah, dan Inggris tahun 1948 ingin keluar gitu ya dari daerah jajahnya, karena memang pada masa itu tahun-tahun 1940-an Perang Dunia Kedua selesai, Indonesia juga merdeka, negara-negara lain yang belum merdeka mencoba merdeka gitu kan, lepas dari jajahan gitu kan, dan ada suara bersama-sama penjajahan adalah tidak lagi dibenarkan dan sebagainya. Maka Inggris juga mau keluar ini dari Palestina, dan ketika mau keluar tahun 1948, 1947 ini terjadi dulu perundingan kan, mencari solution gitu ya, two state solution gitu. Jadi dua solusi untuk dua negara yang berseteru, Palestina dan Israel. Nah, jadi tahun 1947 sebelum Inggris benar-benar masuklah PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan PBB ini bukan Partai Bulan Bintang gitu ya, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beberapa negara, beberapa orang, beberapa ini juga menganggap sebagai polisi dunia gitu ya. Walaupun makanya bahasa saya itu menganggap sebagai polisi dunia. Ini PBB ini menawarkan yang disebut dengan partition plan gitu ya, atau rencana pembagian Palestina gitu, atau dikenal dengan resolusi 181, karena memang naskah di PBB-nya itu majelisnya menyebutnya resolusi 181, mandat of Palestina. Jadi di mandat of Palestina ini perundingan kan, negara yang menguasai Palestina gitu ya, akhirnya melakukan kesepakatan pada resolusi 181 ini, dibagi, ada sebagian negara buat Palestina, sebagian juga buat Israel gitu. Tel Aviv itu masuk ke Israel. Kasarnya itu Palestina dapat 45% ya.
Jadi lebih luas dari 6.600 dari luas wilayah Palestina saat ini. Dapat 40%, ya kurang lebih 40%, dan Israel dapat 60%. Coba bayangkan, Palestina yang tanah milik dia, ya, saya sebagai orang Islam mengatakan seperti itu, tuan rumah, hanya dapat 40%. Jadi kan menolak tuh, ya. Jadi negara-negara Arab itu menolak. Saat itu Israel sangat setuju gitu ya, dia di situ tiba-tiba dapat 60%, senang banget Israel setuju gitu ya. Tapi Palestina nggak setuju. Liga-liga Arab juga nggak setuju. Akhirnya terjadi perang tahun 1947. Itu perang besar mana Palestina dengan Israel perang gitu. Dan 1947 itu setahun kemudian Israel mengatakan kemerdekaannya itu, ya, 14 Mei kalau nggak salah tahun 1948 menyatakan kemerdekaannya Israel. Di situ terjadi perang dan akhirnya terus berseteru karena saling tidak mau mengakui satu sama lain gitu ya. Tentu saja saya sebagai di pihak Indonesia ya mengakui untuk Palestina gitu ya. Cuman kita lihat lagi bahwasanya perang ini nggak selesai, nggak berkesudahan gitu ya. Israel terus terjadi perang gitu. Tahun 1967 juga terjadi perang 6 hari gitu ya. Israel dengan beberapa negara Arab di kawasan Palestina. Di situ ada Mesir gitu ya, di situ ada perang 6 hari itu ya, ada Yordania gitu, ada 3 negara gitu kan. Nah, sebelumnya berikutnya kita akan masuk kepada bagaimana perjuangan Palestina ini gitu ya. Perjuangan Palestina ini kan untuk merebut kemerdekaan melakukan banyak cara ya. Mereka perang, dalam Islam masukannya untuk melawan, untuk merebut gitu ya, jihad gitu ya. Karena ya ukurannya jihad benar gitu ya, karena memang dizolimin oleh Zionis ya. Maka melawan kezoliman itu, karena kita dizolimin, itu jihad gitu ya. Tapi kalau kita nggak disakiti, melakukan kekerasan, misalnya beberapa di Indonesia, nah itu dipertanyakan jihad macam apa gitu ya. Nah kalau di Palestina ya beneran jihad gitu ya. Nah di saat itu ya, di mana Palestina sebagai sebuah negara benar-benar dicabik-cabik gitu ya. PBB itu kelihatan banget mengarah mendukung Israel, jumlahnya 60%, jauh lebih banyak gitu ya, padahal dia bukan orang ini, pendatang yang aslinya kan Palestina di situ. Nah, perang terjadi. Nah, cuman perjuangan ini bukan hanya perang, ada perjuangan diplomatis. Nah, maka pada tahun 1950-an, tepatnya 1958, itu dibentuk yang namanya Al-Fatah. Yasir Arafat yang membentuk Al-Fatah tahun 1958. Dan Al-Fatah ini sebuah wadah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang dibentuk oleh cendekiawan atau orang-orang pendidikan yang kuliah di Mesir, termasuk Yasir Arafat, ya, Mahmud Abbas yang sekarang jadi presiden Palestina gitu. Nah, Al-Fatah ini 1958 kebentuk, terus tahun 1964 ini kebentuk juga yang disebut dengan PLO gitu ya, atau Palestina Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina. 67 perang lagi
Nah, Hamas belum ada saat itu ya. Nah, Hamas belum ada saat itu. Hamas itu ada sekitaran 1987 atau 1988. Nah, 1967 itu perang, 64 PLO didirikan atau Organisasi Pembebasan Palestina, dan akhirnya tahun 69 ini PLO lebih banyak diisi oleh Fatah, Al-Fatah, dan Fatah itu pada akhirnya juga akan menjadi partai gitu ya. Nanti saya ceritakan Hamas juga partai, cuman partai di Indonesia sama Palestina, partai di Palestina tuh berbeda jauh dengan partai di Indonesia, administrasinya dan sebagainya ya. Nanti biar orang politik saja yang menjelaskan itu. Dan saya menyampaikan ini sudah riset ya, saya menyampaikan ini sudah riset, sudah saya kaji gitu. Bahkan saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada dua sahabat saya yang saya telepon ya. Ada yang saya telepon malam hari gitu ya, mengganggunya gitu sampai 48 menit atau 50 menit lebih saya telepon, dan ada yang saya telepon sore hari, karena dua teman saya ini pernah ke luar negeri, tinggal di Timur Tengah gitu ya, dan tahu banget dengan Palestina. Jadi riset saya yang saya baca-baca ini dengan berbagai macam literatur, saya konfirmasi lagi kepada teman-teman saya yang secara lapangan tahu, pasti pernah ke sana gitu. Nah, jadi tadi sudah ditemukan perang-perang itu kan terjadi, terus akhirnya Al-Fatah ini lebih banyak berdiplomasi. Jadi dia menyadari perjuangan untuk diakui ya, sebagai sebuah negara bukan hanya sebagai perang melawan angkat senjata dan sebagainya, tetapi harus dibarengin dengan diplomasi. Nah, Yasir Arafat ini sebagai orang yang paling terdepan gitu ya, yang kuliah di Mesir, dia asli orang Palestina gitu ya. Dan tahun 1969 organisasi atau PLO, Organisasi Pembebasan Palestina ini lebih banyak diisi oleh orang-orang Al-Fatah. Nah, akhirnya pada tahun 1974 ya, KTT Liga Arab, KTT itu konferensi tingkat tinggi Liga Arab yang diisi oleh negara-negara Arab, itu menunjuk PLO ya, Palestina Liberation Organization, atau kita sebut saja ya sebagai Organisasi Pembebasan Palestina, ditunjuk menjadi wadah yang satu-satunya yang paling sah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menekankan kembali Palestina harus merdeka tahun 1974. Dan pada saat itulah Palestina sebagai, ada istilah di PBB itu non state ya, entitas non state gitu ya. Entitas itu kan kita menyebut sesuatu gitu ya. Entitas itu artinya sesuatu gitu, tetapi entitas itu bisa lembaga, institusi, bahkan hal yang gaib, sesuatu bisa disebut dengan entitas. Tapi entitas di sini adalah artinya ya belum disebut negara, tetapi sesuatu yang bukan negara tetapi bisa didengar gitu. Jadi entitas non state yang didengar oleh PBB gitu ya. Jadi Palestina tahun 1974 setelah ditunjuk sebagai PLO ya, Organisasi Pembebasan Palestina, setelah ditunjuk oleh KTT Arab tahun 1974, dia PLO bisa bersuara di PBB, tetapi tidak mempunyai suara, tidak bisa menentukan gitu ya, tidak mempunyai suara untuk menentukan, tetapi punya suara untuk berbicara. Nah, itu 1974. Jadi kan mulai ada bergerakan secara diplomasi tahun 1974. Nah, akhirnya terus berjuang tahun 1988 ya, atau 1 tahun setelah saya lahir gitu. Saya lahir 87, 1988 tepatnya 15 November diadakanlah deklarasi kemerdekaan Palestina 1988, 15 November. Nah,
walaupun di situ melakukan deklarasi, tapi kenyataannya di lapangan belum merasa adanya kemerdekaan gitu ya. Seperti deklarasi ya deklarasi saja gitu, walaupun ya sama di Indonesia setelah deklarasi kan masih ada perjuangan pasca kemerdekaan dengan agresi militer dan sebagainya gitu. Tapi ini benar-benar nggak merasa merdeka gitu pada tahun setelah deklarasi kemerdekaan oleh Yasir Arafat ya, selaku ketua atau ketua umum Al-Fatah, pendiri Al-Fatah, dan juga PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina itu diangkat juga jadi presiden, tapi belum merasa presiden gitu kan. Kenapa? Karena memang PBB dan sebagainya itu masih menguncinya untuk milik Israel itu, tahun 1988. Bahkan tahun 1996 itu Palestina menciptakan lagu ya, Fidai gitu. Fidai itu revolusiku, revolusi tanah air nenek moyangku. Itu lagunya tuh ketukan musiknya tuh mirip ketukan pembebasan kemerdekaan gitu ya, mirip seperti ketukan musiknya ya, mirip ya. Kalau teman-teman pernah mendengar Money Heist tuh, itu kan lagu-lagu perjuangan gitu ya. Dan Fidai ini revolusiku, artinya lagu perjuangan Palestina gitu ya, tercipta tahun 1996. Tapi 1988 sudah melakukan deklarasi kemerdekaan. Nah, yang paling dirasa itu akhirnya perjuangan diplomatisnya itu pada tahun 1993. Dan ini harus diambil langkahnya oleh Fatah, oleh PLO, oleh Yasir Arafat gitu ya. Jadi mereka melakukan perjanjian Oslo. Nah, perjanjian Oslo, namanya saja Oslo, berarti kan di Oslo itu di Norwegia ya. Yasir Arafat, habis itu ada perwakilan juga dari Israel, mereka bertemu itu di Norwegia, difasilitasi oleh PBB dan Amerika gitu ya. Ada Bill Clinton tuh, ada fotonya, silakan teman-teman cek di Google ya. Yasir Arafat, Bill Clinton saat itu, habis itu perwakilan dari Israel. Walaupun akhirnya tanda tangannya itu 1993 gitu. Iya sama di 1993 kalau tadi pertemuannya di Oslo Norwegia, tetapi tanda tangannya itu di Washington DC di Amerika. Nah, yang tanda tangan dari perwakilan Indonesia ya Mahmud Abbas ya, walaupun yang pertemuan itu tadi Yasir Arafat, tapi yang tanda tangan di Washington itu Mahmud Abbas yang sampai sekarang menjadi presiden Palestina, Mahmud Abbas. Nah, dari perwakilan ada dari Israel ada perwakilannya sendiri gitu ya. Saya agak kurang mengenal orang-orang Israel gitu ya. Nah, itu tahun 1993 perjanjian Oslo, dan akhirnya tahun 1994 ya, Palestina ini dari perjanjian itu salah satunya apa? Salah satunya Palestina ya, dengan Yasir Arafat, Mahmud Abbasnya, dengan Al-Fatahnya, dengan PLO-nya atau organisasi pembebasan Palestina itu mengakui beberapa daerah itu memang miliknya Israel gitu, tetapi Palestina juga dapat beberapa kawasan gitu ya. Nah, itu tadi kawasannya yang kita lihat di peta ya, ada 2 wilayah, itu tepi barat ya, yang nanti ada perbatasan Yerusalem juga di situ. Nah, itu juga dengan Gaza gitu ya. Nah, Gazanya ini yang sebenarnya masih terus diperdebatkan. Yang paling diakui itu ya dari perjanjian Oslo itu ya tepi barat aja gitu ya. Untuk Gaza itu masih diinginkan juga oleh Pakistan. Nah, makanya nanti Hamas muncul tahun-tahun 1988 atau 87. Nggak cukup di Hamas ini akhirnya memperjuangkan
jalur Gaza gitu ya, yang ada di sisi sebelah bawah tadi di peta gitu ya, yang sampingnya itu berbatasan dengan laut tengah gitu, atau laut Mediterania kita sebutnya. Nah, kita kembali ke tadi ya, 1993 setelah mereka melakukan perjanjian Oslo biar ada win-win solution gitu ya, Palestina dapat, Israel juga ada, akhirnya mereka melakukan itu perjanjian Oslo. Akhirnya tahun 1994 atas dasar kesepakatan itu dibentuklah administrasi sementara yang disebut dengan Otoritas Negara Palestina. Inilah muncul istilah Otoritas Negara Palestina. Makanya kalau teman-teman cek di beberapa literatur, di buku atau di Google, Palestina ada Wikipedianya ditulisnya Otoritas Negara Palestina, bukan Negara Palestina gitu. Nah, bermula dari tahun 1994 tadi gitu ya. Nah, Otoritas Negara Palestina ini waktu pertama kali itu dipegang oleh Yasir Arafat ya. Oleh Yasir Arafat apa Mahmud Abbas, sepertinya dari Yasir Arafat, bisa dicek ya. Cuma sekarang presidennya memang Mahmud Abbas gitu ya. Dan memang waktu itu juga pernah tahun 2006 ya, 2006 ini parlemennya kan memang parlementer atau bisa disebut semi presidensial ya, ada presidennya sekarang Mahmud Abbas, dan ada parlemennya itu dipilih oleh partai yang menang waktu itu 2006, yang menang Hamas. Akhirnya yang dibangun tuh Ismail Haniyeh, dan Ismail Haniyeh kan banyak, beberapa dari Fatah Mahmud Abbas ini kan nggak setuju dengan Ismail Haniyeh gitu kan. Fatah menang tahun 2006, tapi sebelum kita ke Fatah, Hamas menang pemilu parlemen di Palestina tahun 2006. Tapi sebelum ke sana ya tadi 94 itu menjadi tonggak sejarah ya, tonggak sejarah di mana ada diplomasi di antara keduanya gitu. Nah, setelah diplomasi keduanya, setelah ada otoritas negara Palestina, maka Hamas ini kan muncul akhirnya gitu ya. Hamas ini walaupun ada diplomasi juga, politik juga, tetapi dia nggak mau hanya sekedar tepi barat. Gaza ini juga tanah milik Palestina dan harus memperjuangkan Gaza. Akhirnya kan pecah itu perang ya tahun 2008. Ini rata-rata Israel dengan Hamas ya, 2008 di Gaza. Disebutnya, kalau orang Palestina menyebutnya itu perang pembeda gitu ya. Jadi untuk membeda, mengusir orang-orang Israel dari perbatasan Gaza yang di sebelah kiri bawah tadi di peta gitu ya. Kalau tepi barat di sebelah kanan sini, Gaza tuh di sebelah kiri ini yang agak sedikit ngepanjang gitu. Nah, akhirnya disebut 2008 itu perang pembeda, untuk membedakan orang Israel untuk keluar dari Gaza. Dan ya Hamas menang gitu ya. Walaupun beberapa versi yang mengatakan mereka yang menang, tapi memang yang perspektif yang beberapa kali saya diskusi ya Hamas menang di sini kan. Nah, Gaza dikuasai oleh Hamas, terus pecah lagi tuh tahun 2012, 2010 pecah. Ada namanya perang Sijir gitu ya. Hamas punya apa namanya, punya Sijir itu melempar gitu ya sebenarnya, tapi di sini kan lemparan roket ya. Hamas Palestina juga punya dana, punya uang gitu ya, dan Israel juga melemparkan roket, rudal dan sebagainya. Di perang antara rudal seperti itu tahun 2010 gitu. Menang lagi Hamas tahun 2010 ya. Walaupun sebelumnya 1988 juga ada perang Intifado dan sebagainya. 2010 Hamas menang, perang Sijil disebutnya gitu ya. Ya Israel juga Zionis juga, dia juga pakai
pakai nembak nuklir, nembak bom gitu ya, ditembakkan meriam dan sebagainya. Jadi banyak habis nyawa, senjata, dana dan sebagainya. Tahun 2014 terjadi perang lagi gitu ya, dan perang ini orang-orang Palestina ini, Hamas ini lewat terowongan ya, nembus ke rumah-rumah Israel, Zionis dikalahkan. Jadi lewat bawah tahun 2014 untuk ya merebutkan jalur Gaza itu tadi gitu ya. Walaupun tahun 2012 itu di PBB sudah ada keputusan 129 negara atau sekitar 66% sekian lebih dari jumlah 190 sekian negara menjadi anggota PBB memutuskan Palestina negara merdeka gitu. Tapi sampai sekarang karena Amerika ya, bagian yang paling kuat menyuarakan di PBB itu belum setuju. Jadi ya sampai sekarang seperti ini gitu. Dan Indonesia menjadi negara terdepan untuk mendukung kemerdekaan negara Palestina, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kan gitu. Nah, Indonesia tidak sembarangan mendukung gitu ya. Indonesia berhasil membangun di jalur Gaza gitu ya, jalur yang banyak peperangan dibanding tepi barat ya. Tepi barat bukan berarti nggak ada peperangan, itu kan ada peperangan juga, lempar-lempar batu dan sebagainya. Masih ingat ada mimbar ya, mimbar Soraudin itu. Mimbar Soraudin itu kan dibakar oleh Zionis, masuk ke Masjidil Aqsa dan sebagainya. Dan baru disampaikan Masjidil Aqsa itu bukan yang kubahnya kuning ya. Kubahnya kuning itu Masjid Qubatul Safra atau kubah kuning gitu ya. Tapi masih satu kawasan dengan Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu kan kawasan yang luas, sekitaran 144 meter persegi gitu ya. Itu kawasan yang luas gitu ya. Karena Rasulullah Isra Mi'rajnya waktu ke langit itu kan dari Al-Aqsa gitu ya, dari Mekah ke Al-Aqsa terus ke langit gitu ya, dari Masjid Al-Aqsa itu kan kawasan naik buruk kendaraan Rasulullah menuju langit gitu kan ya. Kawasannya luas 144 meter persegi sekian gitu. Di situ juga terjadi di perbatasan Yerusalem itu. Makanya ibu kotanya adalah Yerusalem Timur bagi Palestina. Nah, itu akhirnya terjadi juga sih peperangan di tepi barat gitu ya. Tetapi Gaza ini yang menjadi peperangan paling dahsyat yang dimotori oleh Hamas gitu. Dan di Indonesia dengan mendukung ya, waktu itu memang yang memproporin Mercy gitu ya, tetapi uang yang banyak kan dari rakyat Indonesia, terkumpul sekitaran 120 sekian miliar. Bangunlah rumah sakit Indonesia untuk Gaza di perbatasan Gaza gitu. Dari 2009 dibangun dan 2015 diresmikan oleh Bapak Yusuf Kala. Kalau nggak salah saat itu Pak Yusuf Kala lagi jadi wakil presiden dan juga ketua Masjid Indonesia kan, sampai sekarang menjadi ketua Masjid Indonesia. Jadi simbolik Pak Yusuf Kala yang meresmikan. Sekarang terus diperbaiki, di ada pembangunan tahap-tahap berikutnya. 2020 ini sedang pandemik, tetapi menurut kabar perbaikan rumah sakit ini terus dilaksanakan, dipasang lift lagi, jadi ada 4 lift dan sebagainya. Dan masjid ini bukan tanpa gangguan juga dari Israel, berapa kali diganggu. Jadi Indonesia, negara rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang paling maju terdepan, bergerak gitu kan, untuk membebaskan Palestina dan menjadikan Palestina merdeka gitu. Bahkan PBNU ya
baru-baru ini tahun 2020 ya, di Liga Internasional ya, Liga Arab Internasional itu dengan rantang menyuarakan, Pak Said Akil itu menyuarakan kemerdekaan Indonesia di Liga Bangsa-Bangsa Internasional. Jadi kita semua mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi begitulah sejarahnya Palestina. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan referensi buat kita semua, terutama yang mendengar gitu. Semoga apa yang kita diskusikan ada buat tambahan pengetahuan juga dan berkah, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Terus kita berjuang untuk kemerdekaan Palestina dengan berbagai cara, termasuk doa, termasuk menyumbang dan sebagainya. Semoga kita semua sehat selalu. Indonesia merdeka, Palestina merdeka. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.